Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberikan tips kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang berada di semester akhir, yang sedang bingung dan pusing untuk memikirkan menyelesaikan skripsinya. Mungkin tips ini bisa kalian gunakan karena dulu saya menggunakan tips ini ketika saya menyelesaikan skripsi dulu S1 di salah satu perguruan tinggi negeri, dan saya bisa menyelesaikan skripsi dalam waktu 2 bulan, 3 bulan itu saya sudah fix selesai. Jadi menyelesaikan S1 tidak sampai 4 tahun ya, 3 tahun 6 bulan atau 3 tahun 7 bulan, yang pasti 3,5 tahun dan tidak sampai 4 tahun. Pada zaman itu dulu ya, saya juga sibuk ngikutin organisasi-organisasi. Dulu saya masih gila organisasi, jadi tidak hanya satu organisasi saja yang saya ikuti. Saya sangat senang karena melalui organisasi banyak sekali ya skill-skill di dalam diri kita yang bisa berkembang. Oke, kembali lagi. Jadi tips ini saya gunakan pada saat saya menyusun skripsi. Jadi yang pertama, kita sudah merancang tema apa yang kita inginkan untuk menjadi judul kita itu sejak di semester 5 dan 6. Skripsi itu dulu terletak di semester 8 ya. Karena S1 itu kan kita ada 8 semester dulu ya. Saya tidak tahu kalau sekarang berubah, tapi kalau memang di perguruan tinggi rekan-rekan itu masih menggunakan 8 semester, berarti skripsi itu terletak di semester akhir atau semester 8. Maka di semester 5 dan 6 kalian sudah mulai merancang tema apa yang ingin kalian angkat. Tidak perlu sampai menyusun judulnya, tapi yang penting kita sudah tahu masalahnya. Misalkan kalau dari program studi tentang anak usia dini, berarti bagaimana meningkatkan percaya diri anak. Berarti oke, kita ambil temanya tentang percaya diri. Oke, jadi dari semester 5, 6, 7 itu kita sudah ngumpulin setiap pembahasan-pembahasan mengenai percaya diri anak, perkembangan diri anak, dan lain sebagainya. Sampai di situ, kemudian di semester 7 itu biasanya praktek. Ada yang namanya PPL atau praktek pengalaman lapangan. Nah, di saat sedang melakukan praktek pengalaman lapangan, biasanya ada kalau di jurusan keguruan itu ya biasanya di sekolah-sekolah. Nah, sambil kita melakukan praktek itu sambil kita sudah menyusun skripsi. Mulai menyusun bab satunya itu sudah disusun. Jadi pada saat kita pengajuan di semester 7 itu judul itu sudah fix, bab 1, bab 3 kita selesai. Itu yang saya lakukan. Jadi pada saat praktek di sekolah itu sudah sambil saya menyusun skripsi. Judul sudah langsung saya serahkan ketika ada peluang dosen menyuruh kita untuk mendaftarkan judul skripsi kita. Nah, itu kita langsung daftarkan paling pertama kalau bisa ya. Nggak usah ragu, nggak usah takut judul kita salah, sudah pasti salah. Saya dulu mengajukan judul itu nggak sekali 2 kali, beberapa kali pun saya ajukan. Itu sudah pasti kita akan melakukan kesalahan-kesalahan di awal, tapi dengan kesalahan itu akhirnya kita tahu apa yang harus kita perbaiki sesegera mungkin. Jadi sesegera mungkin kita ajukan dan sesegera mungkin juga kita perbaiki judul kita. Kemudian yang berikutnya itu menjalin hubungan baik dengan dosen ya. Jadi saya dulu ya bisa dibilang cari muka juga iya ya. Karena itu penting ya, hubungan semakin kita dekat dengan dosen pembimbing kita, itu akan memudahkan kita dalam melakukan bimbingan. Mendekati dosen tidak selalu harus kita kasih sesuatu ya, buah tangan, tidak. Saya tidak melakukan itu, tapi ngobrol gitu ya, atau basa-basi apalah lain sebagainya setelah mereka mengajar, atau sering-sering memuji mereka. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak suka dipuji, apalagi kalau kalian dapat dosen pembimbingnya perempuan. Nah, itu paling suka dipuji, tapi mujinya juga jangan terlalu kayak berlebihan ya, sekedar basa-basi yang memang nggak basi gitu. Kemudian setiap menghubungi dosen itu gunakan bahasa yang sopan santun, menggunakan bahasa yang tidak memaksa, berikan kesan bahwa kita sangat membutuhkan dia ya. Dosen pasti sangat senang merasa dibutuhkan. Tapi kembali lagi ke tipe kepribadian dosennya masing-masing. Ada memang dosen yang memang senang sekali menguji mental mahasiswanya sehingga mungkin sedikit mempersulit mahasiswanya. Tapi banyak juga dosen yang tidak ingin ambil pusing mengenai hal itu ya. Jadi mungkin lebih mempermudah
mahasiswanya itu juga ada. Jadi mudah-mudahan kalian mendapatkan dosen yang memang memudahkan dan melancarkan kalian dalam mencari ilmu. Kemudian ini yang paling penting, setiap kalian ini kalau sudah bimbingan ya di semester 7 dan 8 sudah proses skripsi. Jadi setiap kalian bimbingan kemudian dicoretin, direvisi banyak ya, biasanya tuh ya mahasiswa banyak yang langsung down. Jadi ketika dapat revisi banyak, mereka nggak langsung ngerjain. Misalnya hari Senin mereka mengajukan itu dan sorenya sudah dikembalikan, itu bersyukur sekali. Dalam sehari bisa mendapatkan revisian kembali. Nah itu harus segera langsung diselesaikan. Jangan ditunda lagi. Apalagi nurutin ajakan teman, nongkrong aja dulu, nongkrong dulu, nonton bioskop dulu dan lain sebagainya. Dan akhirnya kalian lupa untuk merevisi itu sesegera mungkin. Karena sekali kalian tunda, itu akan membuat kalian jadi males mengerjakannya berhari-hari. Masih lama, nanti aja besoknya lagi, besoknya sampai 1 minggu, akhirnya lewat, akhirnya 2 minggu lewat, 3 minggu lewat, akhirnya tidak kalian revisi. Nah itu yang sebenarnya bikin kalian lama. Sebanyak apapun kalian mengajukan dan selalu direvisi, terus jangan sampai putus. Kita wajar ya direvisi dosen itu banyak, bisa sampai 20-30 kali revisi, 50 kali revisi. Terus saja. Lama-lama namanya manusia, sifat dasarnya itu adalah bosan. Jadi buat dosen kalian itu merasa bosan karena kalian datangin terus kan. Selesai misalnya hari ini, besok kita langsung revisi, besoknya langsung segera menghubungi dosen untuk membuat janji bisa bimbingan kembali. Sesegera mungkin melakukan bimbingan kembali setelah revisi, dan sesegera mungkin kalian selesaikan revisi kalian. Jangan ditunda-tunda. Semakin kalian sering menunda, semakin terlena juga kalian dalam zona kenyamanan itu. Karena di semester akhir kan sudah tidak ada lagi mata kuliah. Nah itu akan sangat nyaman untuk mahasiswa semester akhir berleha-leha, mulai menikmati kelonggaran waktu, mulai menikmati hidupnya, melancong ke sana kemari dan melupakan revisi skripsinya. Kemudian selanjutnya, gunakan metode penelitian yang mudah. Kalau kalian memang mau skripsi kalian sangat berkualitas, it's okay ya, tidak perlu mengikuti saran saya untuk bisa lulus cepat. Ini hanya khusus untuk mahasiswa yang ingin lulus cepat. Ada memang jenis mahasiswa yang memang sangat ingin perfect ya, skripsinya sesempurna mungkin. Akhirnya dia menggunakan metode misalkan R&D yang research and development, yang memang harus mengeluarkan produk dan lain sebagainya. Itu memang memerlukan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya untuk menyelesaikan itu. Kalau memang kalian mau cepat, gunakan metode penelitian yang simple. Misalkan menggunakan metode studi literatur atau studi pustaka. Itu yang paling mudah saya rasa. Kalian bisa menyelesaikan itu dalam waktu 1 bulan, 2 bulan itu bisa selesai. Kemudian jika semua teknik itu sudah kita lakukan, maka teknik yang terakhir adalah minta doa oleh orang tua. Kuatkan lagi ibadahnya, minta sama Tuhan, minta sama Allah supaya lebih rajin dan semangat lagi menyelesaikan skripsi. Jangan lupa perbanyak sedekah. Jadi sedekah ini bisa menolong kita juga ketika kita di posisi-posisi yang sulit. Sedekah dengan niat supaya skripsi kita dilancarkan. Saya tidak paham kalau dalam ilmu agama apakah niat itu salah karena sedekah supaya skripsi kita dilancarkan. Saya tidak paham, mudah-mudahan itu baik-baik saja karena itu yang saya lakukan dulu ya. Jangan pelit juga, jadi semakin banyak kita membantu teman-teman kita atau orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan kita, maka di situ juga akan ada jalan dipermudahnya kita dalam menyusun skripsi. Mudahan mahasiswa dan semua rekan-rekan sekalian yang sedang menyusun skripsi segera dimudahkan dan segera bisa lulus skripsi. Terima kasih, mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, bye!